Halo, balik lagi sama gua di Kaum Gaib. Seperti biasa, kita bakal cerita tentang hal-hal yang mistis-mistis. Kali ini gua bakal cerita tentang kisah joki balap liar. Lebih lengkapnya, azab kubur joki balap liar. Kejadian ini adalah kisah nyata, yang dimana kejadian ini terjadi pada tahun 2016. Di cerita ini ada beberapa tokoh, tapi yang paling penting ini yang gue sebutin ini 3 orang. Gue samarkan juga nama aslinya. Kita sebut aja di peran ini ada Tony, Hafiz, sama gue. Jadi ada 3 sudut pandang nih di sini. Oke, langsung aja kita ke ceritanya ya. Oke, berawal dari tongkrongan gua. Biasalah kita anak-anak muda suka yang namanya balap liar buat nyari rokok-rokok, kopi-kopi lah. Nah, kebetulan waktu itu kita dikasih wadah nih. Adalah tempat race-nya gitu, tempat trek-trekannya ada, dan kita pun emang udah biasa bongkar-bongkar motor kan di bengkel. Semua peralatan tuh kita taruh situ lah pokoknya. Nah, ini yang bakal gue sebut nih, si Tony ini orang yang meninggal yang gak wajar ini nih, si jokinya namanya Tony. Kebetulan waktu itu si Tony ini punya teman namanya Hafiz, dan si Hafiz ini lagi dibui atau dipenjara karena kasus narkotika atau obat-obatan terlarang gitu. Nah, setelah sekian lama, akhirnya si Hafiz ini bebas kan dari penjara. Dia silaturahmi nih ceritanya sama si Tony ke bengkel tongkrongan gue nih. Kebetulan kan emang si Tony emang suka nongkrong di situ kan. Dan waktu itu gue lagi nggak ada di bengkel itu. Entah gue lagi kerja atau lagi kemana, intinya gue nggak ada di situ. Nah, singkat cerita, si Hafiz tinggal lah di sini, di bengkel nih. Karena gimana ya, udah lama mereka berdua nggak ketemu kan. Akhirnya udah mereka ngobrol-ngobrol. Mereka tuh teman akrab. Setelah sekian lama jalan ngobrol gitu. Nah, akhirnya si Tony ini jadi aneh gelagatnya gitu semenjak dia main lagi nih sama si Hafiz. Jadi diem, murung, sering bengong. Biasanya nih si Tony sebelum si Hafiz bebas dari bui nih, si Tony ini anaknya kayak ceria gitulah, anak-anak berisik di tongkrongan, suka ngecengin bocah-bocah, guyon lah segala macem pokoknya. Cuman pas ada si Hafiz ini, si Tony tuh jadi gitu deh, pendiam. Nah, singkat cerita, gue langsung cepetin aja nih ceritanya ke 5 hari sebelum si Tony ini meninggal. Hari pertama itu gelagatnya aneh banget. Dia tuh emang suka ada di bengkel, suka ngelus-ngelus motornya, suka manasin motor balapnya itu kan buat mainannya itu. Nah, anehnya tuh pas gua sama teman-teman ngajak ngobrol si Tony tuh, jadi cuman diem, senyum, ngelus-ngelus motor. Dan yang lebih anehnya lagi, waktu si Hafiz datang nih ke bengkel, biasanya dia ngobrol berdua kan, akrab gitu. Ini cuman diem, senyum gitu, kayak beda lah pokoknya dari hari-hari sebelumnya. Nah, itu tuh kejadian itu 6 hari sebelum kita ada janji buat ngetes motor nih, buat balapan. Itu kan si Tony kan diajak ngobrol gitu aja ya, senyum-senyum, diem, mesem-mesem. Ya udah dong, akhirnya kita tinggal jalan kan. Nah, besokannya biasa nih Pak RT kayak ngasih info gitu kan.
Nah si Pak RT bilang nih nyamperin ke bengkel, Si Tony kemana? ada sih itu lagi beli rokok tadi. Bilangin tuh sama si Tony, rumahnya bau. Keluarga pada komplain gitu. Kalau bisa diberesin, dibersihin gitu. Nah biasanya kan yang bersih-bersih kan nyokapnya atau keluarganya gitu. Nah emang kali ini dia lagi ditinggal nih pulang kampung sama keluarganya. Jadi dia di rumah tuh cuman sendiri. Ya namanya masih ABG kan ya. Emang bocahnya gitu apa? Males gitu buat bersihin ini bersihin itu. Nggak aware lah sama kebersihan rumahnya gitu. Kayak udah biasa kita nanggepin emang si Tony mah begitu bocahnya gitu. Terus kita bilang ke Pak RT-nya, ya udah Pak RT, nanti kita kasih tahu si Tony-nya gitu. Kita bilangin. Ya udah ya, tolong sampein. Akhirnya si RT-nya cabut kan. Nggak lama setelah si RT cabut, datanglah si Tony nih ke bengkel. Biasa datang juga tiduran di motornya, motor balap kesayangannya tuh. Akhirnya kita bilangin kan, Ton, tadi Pak RT tuh datang, saya ngasih tahu rumah lu berantakan, bau, suruh dibersihin. Nah pas kita kasih tahu kayak gitu, respon dia tuh cuman kayak senyum doang gitu. Tapi emang pas kita lewat rumahnya tuh beda, rumahnya tuh gelap gitu, nggak kayak biasanya. Biasanya kan walaupun berantakan juga terang kan, nyala gitu. Ini tuh gelap. Nah kebesokan harinya lagi nih, setelah kemarin si RT negor, hari itu kan kita pada nongkrong lah, biasa lagi pada libur, nongkrong di bengkel. Kebetulan si Tony ini nggak ada nih. Pas kita lagi bersih-bersihin mesin segala macem. Nah motor si Tony kan ada di bengkel itu ya. Itu tuh tiba-tiba nyala sendiri. Duk 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 duk. Nggak ada yang starter, nggak ada yang apa, tiba-tiba nyala sendiri itu motor. Nah kita di bengkel main lihat-lihatan tuh. Ini motor kenapa dah? Tiba-tiba nyala sendiri. Cuman yang lain kayak pada ya udah biarin lah, nggak usah ditanggepin. Ngambek kali dia yang punya, kagak nengokin gitu. Biasanya tiap hari ditengokin, dilus-lus. Nah habis itu kan kita langsung kan mau ke warung nih, kita lewat rumahnya si Tony kan. Emang pas kita lewat tuh baunya nyengat banget sampai ke depan-depan. Ini bocah kemana sih? Kata kita ngomong gitu kan. Jorok amat nih kagak dibersih-bersihin, baunya sampai nyengat gini. Iya takutnya kan dia males banget gitu, habis makan nggak dicuci atau sampah lah nggak dibuang-buang. Tapi baunya agak aneh sih, kayak bau-bau anyir, bau-bau bangke tapi lebih bau lah pokoknya lah, nyengat banget baunya. Nah nggak jauh dari situ ketemu si RT lagi nih, Pak RT. Dia nanya, Mana si Tony? Bau batu rumahnya. iya udah kita bilangin Pak, mungkin lupa kali dia. Akhirnya besokannya lagi nih, hari ketiga, itu benar-benar si Tony tuh benar-benar nggak nongol-nongol kan ke bengkel. Biasanya kan dia pagi-pagi udah ada ngurus-ngurus motor. Nah ini belum datang dia. Nah kita orang pikir dia tuh sakit apa nggak enak badan gitu. Soalnya dari kemarin tuh 2 hari belakangan itu badannya nggak enak kan, agak kurus gitu, nggak kayak biasanya gitu. Nah akhirnya kita samperin nih ke tempat rumahnya kan, kita ketok-ketok, takutnya dia sakit nggak ada yang merhatiin kan, keluarganya lagi di kampung. Kita ketok-ketok nggak ada nih, katanya nggak ada respon kan. Ya udah kita ke pemancingan nih, biasanya kan dia suka mancing juga nih, kalau nggak di bengkel pasti mancing gitu. Nah setelah kita dari pemancingan, sorenya kita balik kan ke bengkel. Pas nyampe bengkel nggak taunya ada dia kan lagi ngelus-ngelus motor aja, ngantongin kunci Inggris. Di kupingnya tuh ada pulpen, rokok. Itu stilannya dia mah kayak gitu, lagi ngelus-ngelus ban motor aja. Nah gue tanya kan, lu dari mana aja lu, cariin lu. Gue kata lu kemana, bengkel-bengkel. Dia cuma nengok ke gue, senyum, anggut doang. Dicengin kan sama yang lain, emang wayahnya begitu kali nih bocah. Akhirnya si
Hafiz ini datang nih, temennya si Tony itu. Ayolah. Iya si Hafiz ngomong, ayolah udah lama nih kita nggak keluar gitu. Cuman si Tony ini semenjak main lagi sama si Hafiz nih, sebelum-sebelumnya nih, dia jadi temperamen, emosian, kurang tidur lah. Orang kalau kurang tidur kan kelihatan ya, mukanya kayak lesu gitu, matanya hitam, kantong matanya. Cuman pas si Hafiz ngomong kayak gitu sama si Tony didiemin, nggak digubris. Nah mungkin karena si Hafiz kesel kan, nggak diorangin gitu. Gue ngomong nggak diorangin, ya udah cabut lah tuh, akhirnya dia nggak tahu kemana. Nah pas malamnya kita kumpul nih di bengkel, karena kan udah mendekati mau balapan kan, kita harus briefing dulu lah. Taruhannya segini, gimana lah Ton, pede nggak lu gitu. Si Tony cuman kayak manggut, senyum, iya gitu, cuman gitu doang. Nah dia tumben nih ngomong, sekalinya ngomong tumben banget gitu, nggak biasanya ngomong kayak gini. Udahlah, ini terakhir lah, capek kayak gini mulu, mau sampai kapan kayak gini. Nah di pikiran gue tuh, oh ya udahlah, mungkin anak udah capek kali dari dulu, emang dari bocah kecil, maksudnya dari SMP gitu udah megang motor kan, kehidupannya di situ-situ aja. Pikiran gue mungkin dia mau cari kesibukan lain nih, mau cari hobi lain gitu. Nah ini ceritanya udah hari keempat kan, keesokan harinya gitu. Itu aroma dari rumahnya tuh baunya makin nyengat banget, makin keluar gitu aromanya. Nah, akhirnya pas kita lagi pada kumpul, datanglah nih si Tony, bawa kunci Inggris, rokok biasalah. Tanya kan sama yang lain, dari mana lu? Dia kayak cuma nunjuk doang, itu dari depan. Cuman nggak ngomong, cuma nunjuk doang gitu, isyarat aja gitu. Akhirnya kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi. Jeda nih akhirnya 1 sampai 2 jam lah. Akhirnya dia cabut nih dengan alasan ditanya kan, mau kemana lu Ton? Ke warung beli rokok. Lah ini rokok banyak, isepin aja gitu. Nah 1/2 jam kemudian, setelah si Tony pergi ke warung, Pak RT datang nih. Agak cepet gitu kan langkahnya, kedengeran dari dalam. Kebetulan kita di dalam bengkel kan, gedor-gedor tuh dia, dibuka akhirnya. Orang nggak, ada orang nggak? Dibuka sama bocah tuh, kenapa Pak RT? Nah ditanya kan sama teman gue, kenapa Pak RT? Temen lu noh. Kenapa? Udah ayo langsung ke rumahnya aja gitu. Nah nggak taunya si Pak RT ini udah dobrak pintu rumahnya si Tony, dan nggak taunya si Tony tuh udah jadi mayat, udah busuk dia. Dan kalau kata di situ kan udah ada polisi ya, udah rame gitu. Kalau katanya sih udah meninggal dari 4 hari yang lalu lah gitu. Sedangkan kan kemarin dia masih nongkrong sama kita pada. Yang bener Pak RT, jangan main-main, ini teman saya kan gitu. Iya bener, udah cepetan bawa kursi, terpal segala macam. Kita bersihin rumahnya gitu, udah pada rame di sono gitu. Akhirnya kita pada langsung lari kan, kayak penasaran gitu, masa iya sih. Dan akhirnya kita ngelihat sendiri kan, nggak taunya emang bener itu si Tony udah ditutupin, udah dimasukin ke kantong jenazah tuh yang oranye. Akhirnya di situ pada lemes, bengong gitu, kayak yang nggak percaya lah. Jangan kemarin orang sebelum Pak RT datang aja dia masih di bengkel gitu. Cuman sekarang kita ngeliat dia udah biru, udah busuk, udah bau. Nah setelah ada tim dokter yang ke TKP, si tim dokternya bilang kalau jenazah ini tuh bener aja udah meninggal dari 3 atau 4 hari yang lalu gitu, karena udah membusuk. Ya gue masih percaya nggak percaya gitu kan, orang 3-4 hari kemarin dia masih di bengkel, masih nongkrong, masih ngerokok, masa dokter bilang kayak gini. Cuman pas kita lihat
ke kamarnya, kan kamarnya di atas nih. Jadi si mayatnya ini udah dipindahin ke bawah kan. Itu di kamar itu ada kayak bekas narkotika gitu, nggak taunya. Indikasinya tuh dia overdosis kan, overdosis obat-obatan terlarang gitu. Nah, yang lain juga udah sebenarnya udah pada feeling nih, teman-teman yang lain gitu. Soalnya kan tingkah laku dia kan kemarin udah beda banget gitu. Kayaknya dia ngelakuin hal-hal yang enggak nih. Soalnya tuh beda banget, jauh. Emang kita udah ngira kan, soalnya dari fisiknya itu berubahnya udah kelihatan banget lah. Biasanya sehat, segar bugar, ini lesu, diem, murung. Udah akhirnya maghrib kan. Kita ngurus surat kematian nih, segala macem. Pak RT juga nelpon nih orang tuanya yang lagi pulang kampung. Syok lah orang tuanya, kaget. Nah cuman pas dikabarin RT, ibunya sempat ngucap, Gue udah tahu kok anak gue bakal jadi kayak gini. Gue udah duga ini. nah nggak taunya sebelum orang tuanya ini pulang kampung, itu udah terjadi perdebatan nih antara si Tony sama ibunya gitu. Mungkin karena kelakuan si Tony-nya atau efek kimia dari si Tony nih, kita nggak tahu lah gitu. Tapi sebenarnya aslinya si Tony ini orangnya baik banget sih. Iya, dia berbaur lah sama masyarakat. Wah, berteman juga nggak pilih-pilih gitu. Kalau ada apa-apa. Nah, setelah itu kita mau mau langsung kita kuburin aja gitu kan. Kata ulama situ, Bisa orang tuanya suruh ikhlasin aja, biar cepet dimakaminya. soalnya orang tua juga langsung OTW kan dari kampung ke sini gitu. Buat nyaksiin anaknya buat yang terakhir kalinya. Cuman kan kalau kita main langsung kubur gitu aja, kita nggak tega juga gitu. Kasihan kan orang tuanya, keluarganya mau lihat dia gitu. Tapi di sisi lain kan kasihan juga nih sama si almarhum Tony-nya, karena udah berhari-hari kan ini jenazah. Itu yang namanya bau, itu udah bau banget dah. Namanya nggak bisa dijelasin lah pokoknya. Gimana sih yang namanya bau tuh, sampai nggak sadar tuh, sampai kayak mau ngeluarin air gitu saking ininya. Mesti kitanya kayak mau muntah gitu saking baunya gitu. Ya udah, akhirnya kan kita pada ngurusin yang lain kan, buat yasinan nanti malam segala macem, buat takziah lah. Nah akhirnya begadang sambil nungguin almarhum. Tibalah 3:30 nih, orang tuanya datang nih, si ibunya datang tuh kayak ya udah, kayak udah pasrah gitu kan. Cuman dari ekspresi si ibunya ini kayak ada yang ngeganjel gitu. Walaupun mulutnya udah bilang ikhlas, tapi kayak masih ada yang ngeganjel dari raut wajahnya gitu. Terus kita tanya kan, gimana nih Bu? Kita langsung kubur apa gimana gitu. Ya langsung aja secepatnya kalau bisa. Ya udah kan, akhirnya pas subuh kita langsung kontak yang lain kan, siap-siapin segala kain kafan, peralatan jenazah lah pokoknya. Tukang gali kubur juga udah di kontak. Dan malamnya nih kita udah sempet ngukur nih buat liang lahatnya nanti kan. Nah akhirnya ukurannya kan udah dapet kan. Langsung nih udah berkali-kali lah dipastiin kalau ukuran itu nggak salah gitu. Akhirnya udah tuh kita telepon ke Pak Haji kan, Pak ini ukurannya segini. Akhirnya ditanya kan sama Pak Hajinya, ini mau jam Berapa? ya 8:30 lah Pak gitu. Akhirnya jam 8 disiapin lah kan, dimandiin, disolatin, dibawa ke musola. Pokoknya dengan semestinya lah, gimana sih perawatan jenazah tuh. Akhirnya setelah beres semuanya, kita langsung OTW kan nih ke pemakaman umum. Tapi di jalan tuh kita kayak sambil, masa iya sih gitu, lu kenapa sih cepet banget ninggalin kita orang gitu. Apalagi dengan keadaan yang kayak gini. Padahal kan kita kemarin masih ngobrol-ngobrol gitu, masih ngopi bareng. Sebenarnya ini kenapa, lu mau nyampein apa ke kita orang gitu kan. Akhirnya gue sautin kan, lu ada-ada aja pada mayat diajak ngobrol, gak bakal jawab lah.
Sekalinya jawab lu orang pada kabur ntar. Nah pas kita udah sampai ke pemakaman umum, itu hujan deras-derasnya. Ada petir, petirnya juga kenceng-kenceng banget, jeder. Nah di situ ibunya kayak ngomong gitu, udahlah. Aku udah ikhlas. Ya udah, katanya lu pergi yang tenang gitu, yang ikhlas, yang damai. Gue sebagai orang tua nih udah maafin lu, udah ridho gitu. Gak usah lu ngerasa bersalah sama gue gitu. Itu kata ibu. Gitu. Nah kita orang kan kayak, ini kenapa sih sebenarnya tuh, ada apa Tony sama ibunya tuh kenapa gitu. Setahu gue kan si Tony ini bocahnya nurut banget sama ibunya, nggak banyak ngelawan ngebantah gitu. Nah karena gue penasaran kan, ya gue tanya ke ibunya, Bu ini sebenarnya ada apa sih Bu gitu. Enggak apa-apa gitu. Gue udah ikhlas kok gitu. Gue takut aja nih bumi tanah nggak redo gitu kalau gue belum maafin. Ya udah kan, akhirnya gue langsung turun nih, gue sendiri sama temen gue satu lagi, sama uaknya dia lah, encingnya dia bisa dibilang gitu. Kita turun ke liang lahat. Nah gue kan di bawah kayak mau nangkap jenazahnya gitu kan dari atas gitu. Nah pas udah mau masuk ke liang lahat, kan sebelumnya semalam udah diukur kan, udah dipastiin banget tuh berkali-kali. Cuman pas jenazahnya mau masuk ini, kakinya tuh ketekuk gitu. Nah itu pas di liang lahatnya itu, jenazahnya tuh kayak memanjang gitu sampai 6-7 cm lah. Itu ukuran tuh meleset gitu. Padahal udah bener semalam diukurnya. Sampai gue sama teman gue disalahin nih sama Pak RT. Lu gimana sih pada? Ngukurnya gitu nggak bener. Gue sama Temen gue cuman diem aja. Sampai dalam hati gue tuh ngucap, lu tuh kenapa sih Ton gitu. Gue tuh sadar banget malam itu kalau ukurannya tuh nggak salah gitu. Akhirnya kan keatasin lagi kan, ditaruh di atas lagi kan jenazahnya. Nah si ibunya nih nyamperin jenazahnya nih sambil jongkok ngelus-ngelus. Udah Tony, Udah pergi yang ridho, yang ikhlas gitu. Jangan ngerepotin orang-orang, kesian. Udah sore. Gue udah ridho kok, udah maafin kesalahan lu. Akhirnya sama tokoh agamanya ya udah dipanjangin aja lagi lubangnya dikit 7 cm gitu. Kira kita gali kan. Setelah digali, kita berdoa dulu nih biar nggak ada halangan apa-apa gitu. Nah akhirnya kita doain tuh bareng-bareng. Udah gitu udah lu turun lagi pada, ayo. Dan ya kira gue sama teman gue sama uaknya ke bawah lagi kan, ke liang lahat lagi buat nangkep jenazahnya gitu. Udah gue tangkep sambil gue bilang kan, udah ya mudah-mudahan bisa nih, bismillah gitu. Udah sore, kesian yang lain pada punya urusan masing-masing. Dan alhamdulillah sih muat gitu, bisa masuk jenazahnya. Udah kan akhirnya gue sama temen gue sama uaknya ini naik nih, kita kuburin dan tutupin tuh pakai papan yang itu kan. Nah tapi gue hampir pengen ribut nih sama penziarah atau warga situ kan, karena ada omongan gak enak gitu. Tuh makanya jangan bandel. Maksud gue ya lu nggak tahu apa-apa gitu, nggak usah ya ngejudge ini jenazah gitu. Ini udah beda urusannya kan gitu. Sampai gue bilang ke orangnya, lu jangan sembarangan kalau ngomong, ini temen gue, jangan sampai lu gue masukin kuburan juga, mau lu gitu. Sampai kita orang ngomong nih ke ibunya almarhum Tony, ini gimana nih Bu, nih orang mau pukulin gak nih, songong banget mulutnya Bu gitu. Nggak tahu apa-apa, udah keadaan kayak gini ngomong sembarangan. Akhirnya dipisahin tuh, udah sabar, udah nggak pantas ini waktunya kayak gini kok. Dan akhirnya gue usir nih orang, udah lu mendingan lu cabut deh daripada gue pukulin lu di sini ngeliat muka lu gitu, kesel hawanya gitu. Udah akhirnya tuh diusir tuh, disuruh pulang. Kelar, akhirnya kita berdoa, tapi kayak masih ada yang ngeganjel gitu. Tapi ya udahlah, gue ajak kan ya, ayo Bu kita balik ke rumah gitu. Nah akhirnya malamnya nih nggak ada yasinan kan, belum ada yasinan, mungkin karena pada kecapean. Ibunya dari kampung kan langsung ngurus,
kita juga udah begadang dari kemarin, jadi ya udahlah. Nah keesokan harinya, gimana bu, mau ada yasinan atau tahlil nggak nanti malam, kita tanya gitu kan. Terus si ibunya bilang nggak usah, nanti aja hari ke-7 nggak apa-apa gitu, kita yasinan aja di rumah masing-masing dulu gitu. Nah ya udahlah, kita nggak mau ambil pusing kan, mungkin ada kendala di ekonomi atau gimana, kita nggak tahu gitu. Yang penting kita tetap doain di rumah. Nah akhirnya pas malam kedua, kita ini nggak nongkrong di bengkel kan, kita nongkrong di rumahnya si Tony nih sambil nemenin nyokapnya kan. Tapi pas jam 11 udah pada bubar nih anak-anak, mungkin karena kecapean, maksudnya begadang terus. Udahlah kita pulang ke rumah masing-masing. Nah pas kita pulang ke rumah masing-masing, ada temen gue nih si Rizky cerita kan, dia pas di rumah habis cuci muka, dia naik ke kamarnya, dan yang anehnya pas dia masuk kamar itu ada si Tony lagi duduk. Pas si Rizky buka pintu kamar, langsung kaget kan, waduh Tony lu ngapain di sini gitu. Si Tonynya nengok, mukanya tuh kayak kebakar gitu. Ini sih kata si Rizky-nya ya, dia ceritanya gitu kan, mukanya habis angus kebakar. Cuman nih mukanya angus tapi kayak dia ngeluarin air mata gitu kan, kayak nangis gitu. Akhirnya si Rizky ini takut kan, langsung turun tuh lari ke bawah, ngadu ke nyokapnya, mah ada si Tony di atas gitu. Ada aja lu, nyokapnya coba aku lihat atasnya. Nyokapnya pas dibuka nggak ada, dan lampunya tuh gelap. Nah sebelum si Rizky ngadu ke nyokapnya tuh, pas dia buka pintu terang lampu kamarnya, nggak mati. Cuman pas nyokapnya buka gelap. Nah besokannya setelah si Rizky ngalamin itu, kita nongkrong lagi nih siang-siang di bengkel. Tapi si Hafiz datang marah-marah kan, lu tai banget lu pada, CS gue meninggal nggak ada yang ngasih tahu, nggak ada yang ngabarin gitu. Ya kita mau ngabarin kemana, lu HP aja nggak ada. Kita juga nggak tahu lu selain nongkrong di sini nongkrong di mana lagi gitu. Pas kita ngobrol kayak gitu, tiba-tiba motor almarhum Tony tuh nyala sendiri. Dep 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 dep. Wah di situ langsung kocar kacir. Padahal siang-siang. Nah akhirnya kita langsung pada cabut nih ke rumah Pak RT kan, lari. Pak RT tolong gitu. Apa lu pada gitu. Oh no, motor nyala sendiri di bengkel gitu. Lalu udah ngerasain juga gitu. Nah anak-anak bingung dong akhirnya. Setelah si Rizky cerita ke Pak RT kan, Pak RT ngomong kayak gitu, lu ngerasain juga gitu. Akhirnya Pak RT cerita lah. Nah semalam ceritanya gue mau ke warung nih, kata Pak RT nih cerita, gue mau ke warung. Lewat lah gue rumah si Tony. Pas gue lagi lewat, bujuk si Tony lagi jogrok, lagi duduk di depan rumahnya. Dia lagi bengong sambil ngerokok. Yang bener Pak RT. Lah beneran. Gue sampai kagak bisa tidur gue semalaman gitu. Pak RT gitu. Nih lihat nih, gue sampai dikerokin no, sampai kerokan gue gitu. Apa kita derawasan apa ya Pak gitu. Habis mandiin jenazah kita lagi cuci muka gitu. Ah kagak kata Pak RT gitu. Nah, ini pasti nggak semena-mena terjadi gitu. Pasti ada yang mau disampaikan nih dari almarhum ke kita gitu. Gimana kalau kita obrolin nih Pak RT ke ibunya gitu, kita omongin. Kata Pak RT, jangan, kasihan ibunya gitu. Kita jaga perasaan ibunya. Ibunya masih dalam keadaan berduka gitu. Nah akhirnya kita bubar nih ke rumah masing-masing kan. Ya udahlah, kita nggak nongkrong dulu gitu, kita di rumah aja dulu. Nah setelah itu kan kita udah di rumah masing-masing kan. Nah pas di rumah masing-masing tuh masing-masing disamperin sama almarhum Tony gitu. Tapi beda-beda versi nih, ada yang sambil nangis si Tonynya, ada yang ngasih pesan gitu kayak udahlah capek, mau sampai kapan kayak gini mulu, udah cukup gua aja yang jadi korban gitu. Ini kayak bukan komunikasi gitu ya, dia kayak cuman datang nongolin mukanya terus ngomong kayak gitu, teman gue pingsan, udah dia hilang gitu. Nah gue sendiri juga didatengin nih sama almarhum,
di hari keempat. Jadi kan biasanya si almarhum nih kalau ke rumah gue lewat jendela ya, kalau ke kamar gue nih jendela atas gitu, karena kan rumah gue gampang lah aksesnya dari jendela ke atas tuh kalau yang udah biasa gitu. Posisinya gue lagi di bawah sama bokap, lagi ngobrolin tentang almarhum kan. Ya gue ngomongin kan sama bokap, kenapa sih si Tony kayak gitu gitu. Kata bokap, Lu pada halu aja kali gitu. ya udahlah Pak, saya mau naik, ngantuk, mau tidur. Naiklah nih gue ke atas kan, ke kamar. Gue nyalain lampu, gue mau nutup jendela nih ceritanya gitu. Gue mau tutup, tapi kok kayak ada orang nih di genteng gitu kan. Pas gue buka lagi, bujuk si Tony. Gue bilang kan, Assalamualaikum gitu. Diem aja tuh. Lu kalau mau masuk sini gitu, gue takut gitu. Nggak ada respon tuh. Dia natap tajam muka gue kan, matanya tuh. Ya udahlah gue tutup aja, setan nih kata. Udah tuh gue keredongan kan, selimutan gitu. Pura-pura berani aja gue gitu. Nah pas gue tiduran rebahan, cuman gue nggak sadar nih apa gue tidur apa enggak gitu. Rep-repan lah namanya. Gue melek. Dan dia kayak nibanin gue depan muka gue tuh mukanya dia gitu. Gue sampai ngomong, lu ngapain sih kayak gini gitu. Lu mau nyampein apaan gitu. Nah akhirnya dia ngomong nih. Mukanya udah kayak gitu kan, kebakar. Udah cukup gua yang kayak gini gitu. Lu pada jangan nyoba-nyoba ya gitu. Tolong doain gua biar gua tenang gitu. Nah gua sambil natap mukanya dia tuh sambil pengen nangis gua, saking seremnya itu muka. Ya udah gosong, air mata itu gua nggak kuat itu. Sampai gua baca Al-Fatihah, baca Kulhu, itu nggak beres-beres, salah mulu. Saking ketakutannya gua. Istighfar. Sampai gue tanya, udah apa lagi Ton? Gue takut gitu. Sampai kencing di celana itu kasur basah semua, kompol gue. Nah udah tuh akhirnya dia ngilang kan. Gue ngadu lah ke bokap nih pas paginya gitu. Bokap bangunin gue pas subuh. Lalu ngapa? Terus muka gue tuh udah pucet parah dah. Udah gak bisa ngomong, gak bisa apa-apa dah udah. Sambil dibangunin, sambil diocehin gue kan, lu udah gede masih ngompol aja lu gitu. Sampai akhirnya gue ceritain kan apa yang gue alamin semalam itu. Nah akhirnya bokap gue ngomong, ya lu bukannya doain sih pada apa kek, Yasin kek lu setongkrongan, hatam Quran kek. Akhirnya pas pagi jam 10-an itu gue ke rumah Kiai itu. Gimana nih Pak Kiai? Gue ceritain kan yang semalam. Nah lu Pak Kiai gitu kan, lu pada ngaku CS, temen ngasih syarat kayak gitu, minta didoain gak dilakuin buru-buru, diem aja. Nah, akhirnya kita pada ke rumahnya almarhum nih buat ngasih tahu ke orang tuanya kan, buat ngadain tahlil gitu. Nah pas kita sampai ke rumahnya, nggak taunya ibunya lagi sakit nih, koyoan aja palanya gitu. Akhirnya kita omongin kan sama Pak Kiai itu. Nah kira ibunya baru terbuka nih, lagi-lagi masalah ekonomi kan. Soalnya kan saudaranya almarhum ini juga pada jauh-jauh, ayahnya juga udah nggak ada. Nah akhirnya ya udah nih kita sepakat buat ngadain yasinan tahlil malam itu. Yang bapak-bapak tahlil habis maghrib, yang anak mudanya habis isya kan hatam Quran. Kira kita ngaji dah tuh, pokoknya malam itu tuh harus selesai, harus rapi semuanya gitu. Kita tuh ngaji sampai jam 2 malam, jam 2 pagi gitu. Kira habis pulang tahlil udah kan kita pulang kan ke rumah masing-masing. Dan alhamdulillah gak ada kejadian apa-apa setelah kita ngaji. Nah akhirnya pas 7 harian, acara 7 harian nih, kita pada kumpul nih di bengkel kan. Pas banget tanggal gajian nih, lagi kumpul-kumpul. Nah pas kita lagi ngumpul, datang nih si Tony, nggak taunya duduk di motor gitu. Tapi keadaannya beda dari sebelum-sebelumnya. Alhamdulillahnya pas
ke-7 hari itu dia datang dalam keadaan bersih, wangi, pokoknya sempurna lah, nggak kayak kemarin gitu. Senyum juga raut wajahnya tuh. Akhirnya gue sama teman-teman tuh kayak terharu, kayak nangis gitu kan. Nah itu dia sambil senyum gitu, sambil ngomong makasih ya, katanya. Nggak lama dia ngomong kayak gitu, angin tuh gede kenceng, karena kita tuh di situ bertujuh ngelihat semua tuh, karena kita orang fokus ke angin kan. Terus pas kita nengok lagi ke arah motor, si Tony-nya udah nggak ada. Nah habis kejadian itu jatuh ke hari ke-9 kan, kita kabarin lah si Hafiz nih, karena kan balapan yang kemarin itu kita undur kan. Jadi di hari ke-9 nih udah jatuh harinya nih. Anak-anak pada bingung kan, ini gimana, motor ini kan pegangannya almarhum gitu. Akhirnya datang nih si Hafiz kan, sambil ngomong datang. Jadi ini kita taruhan gitu. Jadi cuman siapa yang mau bawa gitu, ini kan motor almarhum. Udah gua aja gitu. Yakin lu pede Hafiz gitu. Yakin, udah taruh aja duitnya gitu. Kalaupun nanti kita menang, uangnya buat bantu-bantu acara 14 harian si Tony gitu. Ya udah yakin kan lu? Tapi iya yakin gua gitu. Soalnya kalau kita kalah, udah nih kita nggak ada pegangan nih buat bantu-bantu ke orang tuanya buat 14 harian si Tony gitu. Nah akhirnya kita janjian tuh sekitar jam 12 malam lah. Coba-coba dulu kan, dites dulu sama si Hafiz nih mesinnya, berapa kali puteran gitu. Nggak ada kendala tuh, aman tuh dipakai muter. Akhirnya pede kan kita, ya udahlah kita cari sampingan, kita cari tambahan lagi. Nah akhirnya start nih kita kan, pas di tes udah mau finish nih, udah dapet, udah masuk padahal itu motor, tiba-tiba dia ngebanting sendiri itu motor gitu, kayak kepelontang-pelanting gitu. Karena saking kencengnya mungkin si almarhum Hafiz itu palanya kebentur trotoar kan. Itu kita udah lemes di situ pada. Ya, gue kehilangan teman lagi. Sambil ngucap begitu kita pada kan. Nah, kita kan langsung dong spontan buru-buru langsung nyamperin dia kan. Naik motor tuh. Pas udah sampai tempatnya dia, itu udah darah semua tuh si Hafiz. Langsung kita bawa ke rumah sakit. Tapi yang namanya takdir kan. Jadi sebelum sampai rumah sakit dia udah meninggal duluan. Ya udah akhirnya kan si almarhum Doni meninggal gitu. Doni siapa? Si Hafiz. Nah akhirnya ya udah kita bawa pulang. Tapi kita bingung nih mau ngabarin ke siapa. Kita kagak tahu keluarganya yang mana gitu. Kita kan kenal dia dari almarhum Tony gitu. Sempat bingung juga tuh awalnya. Tapi alhamdulillahnya ketemulah titik terang gitu. Akhirnya kita nemu data-datanya, kita samperin orang tuanya, keluarganya, udah kita serahin lah si jenazahnya gitu. Tapi yang dari kejadian ini ya, yang kita sesalin tuh ya udah motor hancur kan, parah. Kita kehilangan temen juga gitu, 2 orang. Ya udahlah akhirnya dari sejak kejadian itu sampai detik ini motor kita jogrokin di bengkel, nggak dibenerin, nggak diapain, udah keadaannya kayak gitu. Dan dari saat itu sampai sekarang bengkel itu nggak pernah kita pakai buat nongkrong lagi gitu. Ada sih motornya, bengkel juga masih berbentuk bengkel, cuman udah nggak pernah kita pakai buat nongkrong lagi. Ya udah kan akhirnya bengkel itu bener-bener kita nggak pakai buat nongkrong lagi sama sekali gitu, karena bukannya lebay atau gimana ya, itu udah banyak banget kenangannya gitu. Kenangan-kenangan buruknya tuh banyak. Jadi ya udahlah. Udah ceritanya sampai di situ aja. Makasih buat kalian yang udah mau denger, mau subscribe. Tetap tunggu cerita kita selanjutnya. Stay tune pokoknya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share.